Kita sudah membahas metode titik simpul. Sekarang mari kita lihat metode lain yang bisa kita gunakan untuk menganalisis rangka batang, yaitu metode potongan. Langkah pertama sama dengan metode titik simpul. Kita menggambar diagram benda bebas, dan menggunakan persamaan kesetimbangan untuk menghitung gaya reaksi. Selanjutnya, kita membuat potongan imajiner melalui batang-batang yang ingin kita hitung gaya dalamnya, dan kita menggambar gaya-gaya internal pada batang yang terpotong. Gaya internal dan eksternal harus dalam keadaan seimbang, sehingga kita dapat menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menghitung gaya-gaya internal. Ketika memilih di mana akan memotong rangka batang, ingatlah bahwa kita hanya memiliki 3 persamaan kesetimbangan. Jika Anda memotong terlalu banyak batang, Anda akan memiliki terlalu banyak variabel yang tidak diketahui dan tidak cukup persamaan. Anda dapat memilih sisi mana dari potongan yang ingin Anda analisis. Sisi kiri terlihat lebih mudah untuk dihitung karena ada lebih sedikit gaya, tetapi kita juga bisa memilih untuk menghitung sisi kanan. Metode potongan paling baik digunakan ketika Anda memiliki rangka batang dengan banyak batang, tetapi Anda hanya tertarik pada beban dan beberapa batang tertentu. Mari kita lihat contohnya. Kita perlu menentukan gaya internal pada ketiga batang ini. Pertama, mari kita menggambar diagram benda bebas dan menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menghitung gaya reaksi. Gaya reaksi horizontal di titik simpul A adalah satu-satunya gaya yang bekerja dalam arah horizontal, jadi itu harus sama dengan 0. Dengan mempertimbangkan kesetimbangan gaya dalam arah vertikal dan kesetimbangan momen yang bekerja pada titik simpul A, kita dapat mengetahui bahwa FA sama dengan 19, dan FH sama dengan 21. Selanjutnya, mari kita membuat potongan imajiner melalui batang FD, FE, dan GE dan menggambar gaya-gaya internal. Seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk metode titik simpul, kita akan mengasumsikan bahwa semua gaya yang tidak diketahui adalah tarik. Selanjutnya, kita hanya perlu menerapkan persamaan kesetimbangan. Gaya dalam batang FE adalah satu-satunya gaya yang tidak diketahui dengan komponen dalam arah vertikal, jadi itu adalah titik awal yang baik. Batang diagonal semuanya memiliki sudut 45 derajat. Jadi dengan mempertimbangkan kesetimbangan dalam arah vertikal, kita mendapatkan bahwa gaya dalam batang FE sama dengan 12,7 kN. Sekarang mari kita pertimbangkan kesetimbangan momen yang bekerja pada titik simpul F. Ini adalah titik simpul yang baik untuk dipilih karena 3 dari 5 gaya dalam diagram benda bebas ini memiliki garis kerja yang melalui F. Sehingga hanya gaya dalam batang GE dan gaya reaksi 21 kN yang menghasilkan momen terhadap titik simpul ini. Kedua gaya terletak pada jarak 2 meter dari F, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa gaya dalam batang GE sama dengan 21 kN. Terakhir, kita dapat mengambil kesetimbangan dalam arah horizontal untuk menghitung bahwa gaya dalam batang FD sama dengan negatif 30 kN. Dan itu saja, kita telah menghitung gaya internal pada ketiga batang yang kita minati. Satu batang dalam keadaan tekan, dan 2 lainnya dalam keadaan tarik. Jika kita dapat menentukan gaya reaksi dan gaya internal dalam batang-batang rangka dengan menerapkan persamaan kesetimbangan, rangka tersebut dikatakan statis tertentu. Struktur nyata kadang-kadang mengandung lebih banyak batang daripada yang dibutuhkan agar struktur stabil, karena ini membuatnya lebih aman. Ini berarti kita mungkin tidak dapat menerapkan metode titik simpul atau metode potongan, karena kita memiliki terlalu banyak variabel yang tidak diketahui dan tidak cukup persamaan kesetimbangan baik untuk menentukan gaya reaksi atau untuk menentukan gaya internal dalam rangka. Rangka-rangka ini dikatakan statis tak tentu, dan perlu dihitung menggunakan metode lain seperti metode gaya atau metode perpindahan, yang tidak akan saya bahas dalam video ini.